menundukkan kepala, memejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah sebelum kami mengadakan akid selain, tidak lain kami membiasakan diri mencari Engkau lewat mesbah pribadi, mesbah keluarga. Kami boleh naikkan pujian penyembahan dan kami rindu mendengarkan renungan firman. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman menjadi berkat buat kami. Kami juga boleh naikkan doa sahabat. Amin. Shalom. Pagi. Mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 24. Lukas pasal 24 ayat 56b. Dari ayat Lukas 24 ayat 1 sampai juga ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 dari ayat 56b sampai ayat 13. Kebangkitan Yesus. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapat batu sudah terguling dalam kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa dikatakannya kepada kamu ketika Ia menasih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya kepada 12 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ya Maria dari Magdalena, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya pada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika Petrus menjenguk ke dalam, Petrus melihat hanya kain kafan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya pada hatinya, dalam hatinya, apa kira-kira terjadi? Kita perhatikan bagaimana ceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Kebangkitan Yesus. Yang menarik pada pagi hari ini, ternyata murid-murid Tuhan saat itu dikawal oleh perempuan-perempuan yang datang ke kuburan Yesus dan mencari Yesus di kuburan. Dan apa yang terjadi ketika sampai di kuburan? Ternyata Yesus bangkit dan malaikat berkata kepada perempuan itu, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang?" Sebagaimana pada ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa dikatakan kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dari salibkan dan akan bangkit pada hari ketiga." Satu malaikat berkata, "Ingat apa kata Yesus? Dia akan disalibkan, dia akan dikubur, tapi ingat pada hari ketiga dia akan bangkit."
Tetapi murid-muridnya atau katakanlah murid-muridnya ini murid perempuan mewakili para murid juga. Dia mencari Yesus di kuburan, namanya kuburan tempat orang mati, namanya kuburan, namanya orang mati tidak bisa bergerak. Ada dia, tapi Yesus saat ini tidak ada di kuburan. Apa dan Yesus tidak mati. Yesus yang saudara sembah ini, Yesus yang hidup. Dia telah mengalahkan musuh yang terakhir itu, maut. Dia telah mengalahkan musuh yang terakhir. Dia bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Allah yang hidup. Kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara, dia menyelesaikan saudara, dia bisa menyembuhkan saudara, dia sanggup membuka jalan buat saudara, dia sanggup. Apa yang saudara takutkan, apa yang saudara cemaskan, apa yang saudara bingungkan pagi hari ini, ingat, Yesus yang saudara sembah atau Yesus yang hidup. Kalau Yesus mati, dia tidak bisa berbuat apa. Namanya orang mati. Namanya orang mati. Mungkin sering saudara lihat orang mati, dia hanya diam. Yang lihat nangis, tapi dia diam. Yesus yang serbalik, dia tidak diam. Dia tidak mati. Ingat saudara hari ini, Yesus tidak mati, tapi Yesus hidup. Yesus kalau dia hidup, dia sanggup menolong saudara, dia sanggup menyembuhkan saudara, dia sanggup membuka jalan buat saudara, dia sanggup melimpahkan kasihnya pada saudara. Kenapa? Karena dia hidup. Maka ketika malaikat berkata pada wanita begitu, dia telah mati. Maka apa kata firman Tuhan pada ayat yang ke-8? Ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Maria Magdalena, Yohanan, dan Maria Yakobus dan perempuan lain yang bersama dengan mereka diingatkan akan perkataan Tuhan. Diingatkan pada hari akan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara. Amin. Hari ini Tuhan mengingatkan saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah, Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan yang hidup. Dia hidup. Dia hidup. Kalau dia hidup, ingat, dia sanggup menolong saudara. Dia sanggup membuka jalan buat saudara hari ini. Dia sanggup menyelesaikan sesulit-sulit apapun yang saudara hadapi. Dia sanggup menolong. Ingat, dia juga memegang kunci Daud. Maka pada pagi serahkan segala kekhawatiran saudara. Serahkan segala kecemasan saudara. Serahkan segala ketidakberdayaan saudara kepada dia. Saudara punya Tuhan yang hidup. Amin. Semua nabi baik. Tapi ada Allah yang kita sembah ini. Nabi yang bernama Yesus Kristus. Dia hidup selama-lamanya, hidup di sebelah kanan Allah Bapa, menaikkan doa buat saudara. Amin. Dia naikkan doa buat saudara untuk menyelesaikan persoalan saudara pada pagi hari ini. Dia nolong saudara hari ini. Dia sembuhkan saudara pada hari ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kuasa kebangkitan tetap sama. Tidak berubah dulu sekarang sampai selama-lamanya. Yesus yang kami sembah. Yesus yang hidup. Bagaimana Ibrani 13 ayat 6. Yesus tetap sama. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Firman tidak menghapus. Firman kekal sampai selamanya. Dan firman akan berkata langit dan bumi akan berhenti. Tetapi firman kekal sampai selamanya. Menteraikan firman dalam hati kami, pertebalkan iman kami kepada Engkau, pertebalkan iman kami kepada Engkau, lebih dekatkan diri kepada Tuhan, dan kami belajar menyerah apa yang Tuhan mau dari kami. Semua yang Kau mau ada baik buat kami. Terima kasih Bapa, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun.
Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di depan. Engkau juga berkati keluarga mereka, berkati mereka hikmat yang dari surga dan tugas-tugas yang ada dalam pundak mereka, sehingga apa yang menjadi kepercayaan sebab pemerintah ada wakil Allah, sehingga pandemi berubah jadi endemi dan negara kami tetap kuat, ekonomi kami tetap tegak karena Kau cinta tanah air kami Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan